warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Kawan-kawanku yang saya cintai dan saya sayangi, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang aksara Jawa atau disebut dengan aksara Hanacaraka atau juga disebut dengan aksara Carakan. Nah, tentu mari kita menyaksikan aksara Hanacaraka sekaligus cara penulisannya. Monggo. Oke. Aksara Jawa ada yang namanya Nglegeno. Nglegeno ini disebut dengan aksara dasar, abjad dasar, yaitu yang jumlahnya ada 20. Ini Hanacaraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batana. Ini ada 20 abjad dalam aksara Jawa yang dimana diawali dengan adeg-adeg. Ini ialah suatu simbol dalam penulisan Jawa, itu harus diawali dengan adeg-adeg. Kemudian setelah ada aksara Nglegeno atau aksara dasar, huruf dasar, maka di situ setiap huruf ini memiliki pasangan. Fungsi daripada pasangan ialah manakala ada huruf di tengah kata itu mati, maka selanjutnya huruf setelah mati itu harus disertai atau dilanjutkan dengan pasangan. Nah, pasangan H seperti ini. Nah, titik-titik ini ialah huruf sebelum pasangan atau huruf hidup atau hurufnya mati kata. Kemudian na begini, ca begini, ra ka begini, da ta sa wa la, pada jayanya, Maga Batana. Itu pasangan. Setiap Nglegeno, setiap huruf Hanacaraka mempunyai pasangan. Ini ada 20 huruf, maka pasangannya pun ada 20. Selanjutnya, setelah pasangan ada yang disebut dengan sandangan. Sandangan ini yaitu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan harokat. Kalau kita belajar Al-Quran atau ngaji, itu ada harokat fathah, doma, kasroh, sukun, tanwin, ada tasydid. Maka bahasa Jawa ada harokatnya, yaitu dalam aksara Jawa disebut dengan sandangan. Nah, yang pertama yang bentuknya seperti ini, seperti dalam bahasa dalam Al-Quran sukun, nah ini seperti ini, maka disebut dengan bulu. Bulu bunyinya i. Kemudian yang kedua pepet, bunyinya e atau e. Kemudian u, ini seperti ini, suku namanya, bunyinya u. Kemudian ini seperti ini namanya taling, bunyinya e. Kemudian yang ini taling, kemudian titik-titik, ini huruf dalam aksara Jawa, huruf Jawa aksara ini dimasukkan ke dalam ini. Nah, kemudian dilanjut dengan huruf seperti dua ini namanya taling tarung, nanti bunyinya o. Kemudian ini garis yang miring atas, ini namanya layar, nanti bunyinya r, paten atau paten r bahasa. Kalau ini seperti dua tapi ke bawah, ini namanya wignya, paten h. Nah, misalkan pasrah. Kalau ini misalkan pasar, kan ada paten R-nya, maka dikasih ini. Kemudian ini seperti huruf C dan ke atas ini namanya cecak, misalkan pasang. Kemudian ada layang, layang pakainya ini cecak. Kemudian pangkon, pangkon itu paten, di paten, misalkan bagus, go, suku. Kemudian ada sonya harusnya kan baguso, tetapi kalau ditulis bagus maka harus dipangkon.
tadi patennya. Kemudian pengkal ini seperti ini. Pengkal itu bunyinya kia. Misalkan menulis kiai, bukan ho yo hi, bukan, tapi bukan kiyahi, bukan, tapi kiai. Kalau latinnya KJAI, maka pakai ini kia. Kemudian cakra ini tulisnya kra. Kalau bahasa Jawa ada keramat, tulisannya Jawa bukan keramat tapi keramat, pakainya cokro. Kemudian keret itu kre. Nah, kalau misalkan artinya kreatif, bukan kreatif, bukan kreatif, bukan, tapi kreatif, maka langsung kre. Nah, itu pakainya keret. Oke, contoh atau bahasa Jawa namanya tulodo atau contoh. Kalau misal tadi ada nulis pasar, maka huruf aksara Jawanya kita pakai o, kemudian so, kemudian pasar. Ini begini. Nah, yang ini tadi namanya layar, maka paten r. Seperti ini, pasar. Kemudian ada namanya misalkan kita pakai tresno, keret, kre, maka tresno. Iso, no. Nah, ini tresno. Kenapa? Ini to. Nah, ini re, langsung tres. Ini so, ini ini pasangan no. Jadi tresno, bisa dimengerti. Tulisannya tresno bukan taresna, bukan begini, bukan taresna, tapi langsung tresno. Maka seperti ini, langsung to, kemudian ini keret, kre, kemudian ini so, kemudian ini ada pasangan no, tresno. Kemudian ada lagi misalkan contoh ini, misalkan ada hanacara kadata sawal pada jayanya mangga batana, ada misalkan ada pasar, ada tresno, ada dahar itu kan artinya makan. Nah, kita menulis dahar. Ya, misalkan jangan dahar, layang. Nah. La, inilah, ini yang. Nah, kemudian kalau paten eng, kan paten eng itu bagaimana? Karena ini sudah ada cecak namanya, maka tanda ini ditaruh di atas ini. Nah, sudah menjadi layak. Itu bahasa Jawa atau aksara Jawa, dan ini hanya ngelegeno, kemudian ada pasangan, ada sandangan, kemudian contoh, dan ini sebuah dasar dalam kita menulis aksara Jawa. Sebenarnya aksara Jawa itu mudah banget, dan dengan harapan semoga ada generasi yang bisa melanjutkan untuk menulis Jawa. Kalau ada satu lagi misalkan, contoh lagi, masjid ya, kemudian so-nya itu karena so-nya mati, mas ini kan mas harus selanjutnya huruf ja atau jo. Tetapi karena s-nya ini mati, maka harus disambut oleh pasangan j. Pasangan jo itu apa? Pasangan jo ini, nah ini jo, maka pasangannya ini masjid. Pasangannya seperti ini. Ini do. Nah, masjid do, ini kan masjid do. Masjid. Ini wulu ya, wulu tadi. Wulu karena i. Masjid. Nah, ini do. Kalau tanpa dipaten jadi do, masjid do. Tapi harus apa caranya
ini supaya dipaten D, maka harus ada di pangkon. Pangkon ini untuk mematen huruf yang terakhir. Nah, sudah menjadi masjid. Masjid. Nah, itulah contoh supaya kita paham. Ada lagi misalkan contoh yang lain, atau nama, misalkan nama menjadi Herman. Nah, misalkan contohnya ini nama orang Herman, maka pakainya ho. Maka karena maka harus memakai ini tali Herman, bukan Herman tapi Herman. Herman. Ini mo terus. Nah, ini ho ada tali menjadi her. Ini pelayan menjadi her. Ini mo, ini no tapi ditambah menjadi Herman. Herman. Itulah mudah cara kita belajar aksara Jawa, dan tentu kita harus berlatih dan berlatih. Kalau hal ini atau aksara ini tidak kita pelajari, bahkan tidak kita lanjutkan, terus siapa lagi yang akan mempelajarinya? Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.